Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4C yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya, mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya dan terus semangat untuk belajar. Nah, anak-anak kelas 4C yang dirahmati Allah, insya Allah pada hari ini kita akan membahas mengenai ringkasan materi tema 1. Ya, kenapa kita membahas rangkuman materi tema 1 pada hari ini? Karena hari Kamis kita akan mengikuti penilaian harian tema 1 ya. Jadi untuk subtema 3 itu kita rangkum saja menjadi rangkuman materi pada hari ini ya, sehingga nanti insyaallah hari Kamis kalian sudah siap untuk mengikuti penilaian harian. Nah, anak-anak kelas 4C yang dirahmati Allah ya, kita akan mulai untuk merangkum materinya. Baik, yang pertama dari tema PKN ya. Di sini kompetensi dasar yang harus kalian miliki adalah memahami berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. Ya, yang pertama tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Maka kita lihat dulu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia itu disebabkan oleh banyak apa saja. Disebabkan yang pertama adalah keadaan geografis, di mana Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau, sehingga di sini karena banyaknya pulau-pulau maka jumlah suku di Indonesia pun juga sangat besar, yaitu mencapai 1340 suku. Itu sudah dituliskan di dalam buku ya. Jumlah suku di Indonesia adalah 1340 suku. Kemudian yang kedua adalah pengaruh kebudayaan asing ya, di mana di beberapa daerah seperti di daerah Timur kalau dulu ya, atau Nusa Tenggara Timur, itu kebudayaannya dipengaruhi oleh kebudayaan dari Portugis ya. Kemudian kondisi iklim dan kondisi alam yang berbeda ya, tentu antara pulau satu dengan pulau yang lain memiliki perbedaan ya, dan ini mempengaruhi keberagaman di Indonesia. Kemudian keanekaragaman suku bangsa di Indonesia itu memiliki beberapa hal ya, diantaranya adalah tipe fisik ya, di mana ada fisiknya beda-beda ya antara orang Aceh, orang Medan atau Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian orang Jawa. Kalau kita perhatikan ada perbedaan ya, pasti memiliki perbedaan fisiknya ya, perbedaan badannya, tubuhnya ya, gitu. Kemudian bahasanya apalagi bahasa Aceh, kemudian bahasa Batak, bahasa Minang, semuanya berbeda ya. Ini belum sampai ke daerah Jawa ya, semuanya berbeda-beda. Kemudian adat istiadatnya juga berbeda-beda dari setiap pulau ya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, adat istiadatnya berbeda. Kesenian daerahnya juga berbeda. Selanjutnya adalah keanekaragaman agama di Indonesia ya. Keanekaragaman agama di Indonesia itu ada 6 ya. Yang pertama adalah agama Islam, kitab sucinya Al-Quran, kemudian tempat ibadahnya masjid, hari besar keagamaannya yaitu hari raya Idul Fitri, Idul Adha ya. Kemudian juga yang ini tidak kita rayakan ya. Kemudian agama Kristen Protestan, nama kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja. Hari besar keagamaannya ada hari Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Agama Katolik sama ya, kitab suci ibadahnya dan hari besar keagamaannya dengan agama Protestan. Kemudian selanjutnya agama Hindu, ya kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya Pura, hari besar keagamaannya itu hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagerwesi. Kemudian agama Buddha, kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadahnya Wihara. Kemudian hari besar keagamaannya ada hari Waisak, Asada, dan Katina. Kemudian agama Konghucu ya,
Nah, kitab sucinya adalah Sisu Wuching, hari besar keagamaannya tahun baru Imlek, Cap Gomeh. Nah, itu ya mengenai keragaman bangsa Indonesia dari segi suku bangsanya, kemudian agamanya ya. Selanjutnya dari tema bahasa Indonesianya yaitu menunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis atau visual. Nah, yang harus kita tahu adalah setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf itu ada gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Nah, ingat ya, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf. 1. Bacalah paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, dan akhir atau di seluruh paragraf ya. Tapi biasanya umumnya gagasan pokok terletak di awal atau akhir paragraf ya. Sekali lagi, awal atau akhir paragraf. Sekali lagi, awal akhir paragraf. Di sini ada contoh sebuah teks ya, di mana gagasan pokoknya adalah kalimat pertama pada awal paragrafnya ya, awal paragraf dari kalimat pertama dari awal paragrafnya ya, dari paragraf 1 di kalimat pertamanya. Kita lihat di sini ya. Begitu juga dengan paragraf kedua, gagasan pokoknya ada di kalimat pertama ya. Gagasan 3 juga sama, gagasan 4 juga sama. Gagasan 4 ada di kalimat terakhir. Kemudian tema IPA, memahami sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Bunyi itu merambat ya, jelas bahwa arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi itu terdengar jika memenuhi syarat. Syaratnya yang pertama ada sumber bunyi ya, kalau nggak ada sumbernya nggak ada kedengaran. Ada media penghantarnya atau berarti ada mediumnya, bisa zat padat, bisa zat air, bisa udara ya. Kemudian ada pendengar. Kalau nggak ada yang dengar maka tidak menjadi bunyi ya. Bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Bunyi dapat merambat melalui media perantara udara, cair dan padat. Tapi bunyi tidak bisa merambat tanpa adanya media perantara. Benda yang merambat melalui benda padat dan cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Ya, akan lebih jelas. Fakta perambatan dalam kehidupan. Yang pertama, bunyi merambat melalui suara. Ya, semua suara terdengar. Seperti kita sekarang sedang bertelekonferensi, itu juga sama-sama menggunakan media udara. Bunyi merambat melalui zat cair, yaitu suara lumba-lumba yang tertangkap radar kapal selam. Bunyi merambat melalui benda padat, ya kita saat menempelkan telinga di rel kereta api, maka suara roda kereta api yang masih berjarak belasan kilometer akan terdengar dengan cukup jelas. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa bunyi suara kereta api yang sedang melintas, suara kicauan burung, suara orang mendengkur sangat jelas berbeda. Bunyi sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka saat kita tidak bersuara pun akan menghasilkan bunyi ya. Nah, bunyi ini merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang ya. Jadi di hasil getaran ya bunyi itu, sedangkan bunyi itu juga sering disebut sebagai gelombang bunyi. Nah, jadi bunyi itu dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar ya. Sifat bunyi ada 3. Yang pertama longitudinal, arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Yang kedua perambatannya membutuhkan medium ya. Yang ketiga dapat dipantulkan, maka bunyi itu bisa dipantulkan ya. Sumber bunyi itu setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Nah, benda-benda itu dinamakan sumber bunyi. Artinya kalau benda tersebut bergetar
kemudian menghasilkan bunyi, maka benda tersebut adalah sumber bunyi. Ya, contohnya di sini menggunakan alat musik ya, tapi kita bisa menggunakan sumber yang lain ya, seperti telepon, bel listrik, itu juga sumber bunyi. Kemudian jenis-jenis bunyi ya, ini cukup dibaca saja ya, nanti ketika SMP kalian sudah tahu. Kemudian perambatan bunyi pun sama ya, nanti kalian bisa baca ya di sini. Ya, ada beberapa rambatan sama seperti tadi di atas ya, mengalir padat, cair dan udara. Kemudian pemantulan bunyi ya, bunyi bisa dipantulkan, maka jenis-jenis bunyi pantulnya ada berapa? Ada bunyi yang memperkuat bunyi asli ya untuk jenis pantulannya. Ya, ini biasanya jaraknya sangat dekat dengan dinding pemantul, sehingga bunyi pantulnya akan terdengar jelas dan bersamaan dengan bunyi aslinya. Yang kedua, gaung. Gaung itu bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Ya, contohnya kalau kita di dalam bioskop ya, itu. Selanjutnya ada gema. Bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Ya, ini biasanya kalau kita ada di dinding antar bangunan atau dasar suatu ruangan. Yang biasanya kalau kita teriak maka akan berulang-ulang ya, setelah bunyi aslinya akan berulang-ulang. Kemudian jenis bunyi yang lain ada banyak ya, ada nada, desah, dentum, kemudian warna bunyi ya. Nah, resonansi bunyi ini bisa dibaca. Selanjutnya tentang telinga, bagian telinga yang pertama ada bagian daun ya. Daun telinga ya, daun telinga itu adalah tulang rawan yang bisa ditekuk. Nah, fungsinya menangkap suara dari luar atau menangkap getaran bunyi. Jadi yang pertama kali menangkap getaran bunyi itu adalah daun telinga. Nanti kemudian diteruskan lewat lubang telinga menuju ke gendang telinga. Nah, dari gendang telinga kemudian bergetar ya. Kemudian dia akan menuju ke bagian tengah, ada tulang martil, landasan, sanggurdi. Ya, kemudian nanti akan langsung ke saluran Eustachius ya, nanti akan langsung menuju ke rumah siput dan selanjutnya nanti akan dibawa ke otak untuk diproses ya. Bagaimana cara kerja telinga? Nah, di sini suara berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga, akibatnya gendang telinga bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengar. Nah, tadi sudah disampaikan ya, gitu. Nah, kelainan pada telinga seperti apa? Contohnya di sini adalah tuli dan conge. Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Tuli dapat disebabkan adanya kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga atau rusaknya saraf pendengaran. Pada orang usia lanjut, tuli disebabkan biasanya kakunya gendang telinga dan kurang baiknya hubungan antar tulang pendengaran. Sedangkan conge itu biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Terus bagaimana cara kita memelihara kesehatan telinga? Cara kita memelihara kesehatan telinga adalah dengan cara selalu membersihkan telinga dengan teratur. Kita bersihkan dengan menggunakan benda lunak seperti kapas pembersih. Jangan sekali-kali membersihkan telinga dengan benda yang keras dan tajam karena dapat merobek gendang telinga. Selanjutnya tema IPS ya, yaitu cara menghargai keanekaragaman yang ada di masyarakat setempat. Keanekaragaman yang ada di masyarakat harus kita hargai dan hormati agar tidak terjadi perselisihan dan perpecahan. Keanekaragaman tersebut meliputi agama, suku bangsa, sistem kekerabatan, budaya, dan adat kebiasaan penduduk. Cara menghargainya dapat dilakukan antara lain menghormati semua pemeluk agama, senang bergaul dan bekerja sama dengan semua suku bangsa, menghadiri undangan kegiatan yang diselenggarakan berbagai kelompok masyarakat, tidak memandang rendah terhadap budaya dan adat kebiasaan yang ada di masyarakat. Yang kedua, sikap menerima keanekaragaman suku bangsa dan budaya di masyarakat. Nah, untuk menjaga persatuan bangsa, kita harus menerima keberadaan semua suku bangsa. Sikap menerima suku bangsa ditunjukkan yang pertama adalah menerima bahasa, adat istiadat, dan kesenian semua suku bangsa. Bersedia bergaul dan bekerja sama antar suku bangsa. Kemudian tidak menganggap rendah terhadap suku bangsa lain. Ya. Kemudian sikap menerima keanekaragaman budaya dapat kita wujudkan dalam bentuk kebiasaan menjaga kelestarian budaya asli, ya,
dan seterusnya. Ini bisa kalian baca ya. Di sini ada contoh tentang keragaman budaya. Yang pertama ada rumah adat. Ada adat Baduy ya dari Banten, Tongkonan dari Sulawesi Selatan, Honai dari Papua. Kemudian kemarin kita sudah belajar ada rumah adat Bolon dari Sumatera Utara, kemudian ada Joglo ya dari Jawa Tengah ya. Kemudian tari daerah ada Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan, Hudok dari Kalimantan Utara, Serimpi Jawa Tengah dan Jogja, Saman dari Aceh. Kemudian yang ada di buku ya, tari Bungong Jempa dari Aceh juga. Kemudian tari piring dari Sumatera Barat ya. Kemudian lempah untuk makanan ada lempah kuning dari Pangkal Pinang, ketan uli dari Betawi, seruit dari Lampung, tumpeng dari Jawa. Kemudian juga kemarin kita sebut ada dodol ya dari Garut, dan juga mungkin yang kalian mungkin kalau Bapak dari daerah Medan ya, Batak itu ada Bika Ambon ya. Namanya Bika Ambon bukan berarti asal dari Ambon ya. Bika Ambon itu dari Medan gitu. Nah, untuk pembelajarannya nanti ditambahkan dengan tari-tarian yang ada pada tari Bungong Jempa ya. Tolong dipelajari tari Bungong Jempa ya. Silakan kalian lihat di buku ya, tari Bungong Jempa yang mengenai cara menarinya ya. Tidak harus semuanya kalian kuasai ya. Itu saja untuk pembelajaran pada hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga nanti untuk penilaian hariannya bisa semua ya, dan kalian bisa mengerjakannya dengan baik ya. Tetap semangat semuanya dan selalu sehat ya. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.